Yang pertama ada hubungan dua numerik. Selanjutnya ada konsep dasar korelasi. Pengertiannya itu mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Nah, yang selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuannya itu untuk mengukur seberapa erat atau derajat keeratan suatu hubungan yang terjadi antar variabel. Selanjutnya ada macam-macam hubungan antar dua variabel. Yang pertama itu ada hubungan searah atau positif. Yang kedua itu hubungan bersifat berlawanan atau negatif dan tidak ada hubungan. Selanjutnya ada asumsi uji kolerasi person produk momen atau parametrik. Jadi data kedua variabel berdistribusi normal atau mendekati normal. Data diperoleh dari sampel yang dipilih secara acak. Variabel yang dihubungkan memiliki pasangan sama dari subjek yang sama pula. Variabel yang dihubungkan berbentuk data numerik. Selanjutnya ada uji kolerasi Superman atau non-parametrik. Kedua variabel dikolerasikan berskala ordinal. Sampel tergolong ukuran kecil. Data yang dirubah dari skala rasio atau interval ke skala ordinal. Data interval atau rasio tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu adalah berhubungan dengan pemahaman koefisien kolerasi, koefisien regresi, dan koefisien determinasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah tentang koefisien kolerasi. Nah, di sini koefisien kolerasi mempunyai fungsi untuk mengetahui derajat atau keeratan hubungan. Kolerasi juga berfungsi untuk mengetahui arah hubungan dua variabel numerik. Nah, seperti contohnya yaitu adalah apakah berat badan dan tekanan darah mempunyai derajat yang kuat atau lemah, dan apakah kedua variabel tersebut berpola positif atau sebaliknya, yaitu adalah negatif. Nah, di sini ada dengan cara sederhana kedua variabel tersebut dapat kita lihat atau kita ketahui dengan cara diagram pencar atau pencar yang biasa disebut dengan sebutan scatter plot. Nah, yang pertama ini ada positive linear association atau linear positif. Dan yang kedua ada negative linear association atau linear negatif. Dan yang ketiga ada no association atau tidak berhubungan. Dan yang keempat yaitu ada non-linear association atau asosiasi non-linear. Nah, di sini pun ada nilai kolerasi yaitu adalah R berkisaran 0 sampai sedang 1, atau bila dengan disertai arahnya nilainya antara minus 1 sampai sedang plus 1 atau 1. Nah, di sini ada R sama dengan 0 yaitu adalah tidak ada hubungan linear. R sama dengan minus 1 yaitu adalah hubungan linear negatif sempurna. Dan yang ketiga yaitu adalah R sama dengan plus 1 atau 1 yaitu adalah hubungan linear positif sempurna. Selanjutnya, di sini ada rumus menghitung besar dan arah R, yaitu adalah R sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N. Nah, itu diper lagi akar dari sigma X kuadrat minus sigma X kuadratnya itu di luar per N dikali sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat itunya duanya itu di luar kurung per N. Nah, di sini keterangannya yaitu adalah N itu jumlah titik pasangan X dan Y. Dan sedangkan nilai X yaitu adalah variabel X dan Y yaitu adalah nilai variabel Y. Menurut Carlton tahun 1974 yaitu adalah kekuatan hubungan dua variabel secara kualitatif dapat dibagi menjadi 4 area, yaitu adalah yang pertama area R sama dengan 0,00 sampai 0,25 yaitu adalah area tidak ada hubungan atau hubungan lemah. Dan yang kedua ada R sama dengan 0,62 sampai 0,50 yaitu adalah hubungan sedang.
Dan yang ketiga adalah R sama dengan 0,51 hingga 0,75, yaitu adalah hubungan yang kuat. Dan yang terakhir yaitu adalah R sama dengan 0,76 sampai 1,00 atau 1, yaitu adalah hubungan sangat kuat atau uji hipotesis itu dapat kita lakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu adalah membandingkan nilai R hitung dengan nilai R table. Dan cara yang kedua yaitu adalah menggunakan pengujian dengan pendekatan distribusi T. Dan pada materi ini kita dapat gunakan pendekatan distribusi T dengan formula yaitu adalah T sama dengan R. Maaf, ini seharusnya langsung diakarin semua, yaitu adalah akar N-2 per 1 minus R kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari defisiasinya, yaitu adalah DF sama dengan N-2. Nah, di sini N itu adalah jumlah sampel. Saya mempunyai contoh soal di mana di sini terdapat 5 kolom yang akan kita eksekusi. Nah, di sini yang pertama itu ada kolom years X with company, yaitu adalah kolom variabel X. Nah, yang kedua ini ada kolom Y atau sales, yaitu adalah variabel Y. Nah, kolom sebelahnya itu adalah kolom variabel X dan Y. Dan sebelahnya lagi ada kolom variabel X kuadrat. Dan sebelahnya lagi ada variabel Y kuadrat. Nah, caranya gimana untuk menghitung ini semua? Pertamanya kita akan menghitung cara untuk mendapatkan variabel X dan Y. Nah, caranya itu adalah tinggal kita kali antara kolom variabel X dan dengan kolom variabel Y. Contohnya nih, yang pertama garis pertama itu kan ada angka 3 di kolom variabel X. Nah, akan kita kalikan dengan kolom variabel Y, yaitu adalah yang pertama 487. Dan hasilnya yaitu adalah 1461. Nah, itu cara untuk mendapatkan hasil dari variabel X dan Y. Nah, selanjutnya ada variabel X kuadrat. Caranya itu seperti apa? Caranya yaitu adalah variabel X itu tinggal kita kuadratin. Contohnya seperti yang pertama, garis pertama itu kan ada variabel di variabel X itu ada angka 3. Nah, di angka 3 itu kita tinggal kali 3 saja, karena kan itu dikuadratkan kan, 3 pangkat 2 gitu kan istilahnya. Nah, yaitu adalah hasilnya sama dengan 9. Nah, sebaliknya, kolom yang ada di variabel Y kuadrat itu sama saja. Kolom variabel Y itu kita pangkatin. Misalkan 487 kita pangkatin kan, kita kuadratin dikali 487. Ya, hasilnya adalah hasilnya itu adalah 237.169. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih kita cari nilai N-nya? Nah, nilai N ini kita cari dengan kita harus menjumlahkan semua kolom. Misalkan kolom variabel X kita tambahin semua. Seperti 3 ditambah 5, tambah 2, ditambah 8, ditambah 2, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 1, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 9, dan ditambah 6. Yang berjumlah dengan hasilnya yaitu adalah 55. Nah, seterusnya sama seperti kolom Y. Kita tambahin semua dari baris yang pertama hingga yang terakhir, yaitu adalah 4.855. Selanjutnya kolom variabel X dan Y seperti itu, kita jumlahi semua ya, dengan hasil 26.091. Nah, selanjutnya variabel X kuadrat, semua kita jumlahin dengan hasilnya 329. Nah, yang terakhir yaitu adalah variabel Y kuadrat, kita jumlahi semua
total semua yang ada di kolom itu, yaitu adalah dengan. Nah, selanjutnya di sini ada rumusnya, yaitu adalah R N dalam kurung sigma X Y tutup kurung minus dalam kurung sigma X tutup kurung dalam kurung lagi sigma Y per akar N dalam kurung sigma X kuadrat tutup kurung minus dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, ini dikali ya pasti. N dalam kurung sigma Y kuadrat tutup kurung minus dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat. Nah, di sini kita harus hati-hati karena apa? Karena di sini kan ada sigma X kuadrat dan ada sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, di sini kalau sigma X kuadrat itu kan udah ada ya di tabelnya. Nah, kalau misalkan sigma X kuadrat yaitu adalah sigma X yang tadi nih kita kuadratin lagi gitu. Jumlah sigma X. Nah, di sini kita akan menghitung N-nya itu 12. Jadi 12 itu ada row 12. Row-nya itu ada 12, barisnya itu ada 12. Dalam kurung 2601 tutup kurung. Nah, ini adalah nilai dari sigma X dan Y. Dan selanjutnya minus dalam kurung 55 tutup kurung dan dalam kurung lagi 4855 tutup kurung per akar 12 dalam kurung 329, yaitu kan nah di sini kan ada sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu ini jumlahnya semuanya kan. Itu kan jumlahnya tadi 329. Ya kan? Nah, itu pokoknya jangan sampai kita ketuker sama yang sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, selanjutnya minus 55 dalam kurung 55 tutup kurung kuadrat. Nah, di sini baru nih sigma X yang tadi jumlahnya itu kan 55, baru kita kuadratin. Nah, sebelahnya lagi dalam kurung lagi 12 dalam kurung 2.240.687. Nah, ini kan hasil dari Y kuadrat tadi kan. Tutup kurung minus dalam kurung 4.855 tutup kurung dikuadratin lagi. Nah, kalau misalnya kita hitung semuanya, totalnya yaitu adalah 0,833. Nah, di sini keterangannya adalah kolerasi antara years with company dan sales adalah 0,833, yang artinya hubungan antara sales dan number of years with company yaitu adalah hubungan linear positive strong. Kenapa kita bisa bilang strong? Karena ini mendekati angka 1. Selanjutnya ada koefisien regresi. Nah, di sini koefisien regresi itu mempunyai tujuan untuk membuat perkiraan atau prediksi nilai suatu variabel atau variabel dependent melalui yang lain, yaitu adalah variabel independen. Nah, contohnya nih seperti kita ingin tahu atau kita ingin menghubungkan dua variabel numerik, yaitu antara nilai dan lama belajar. Dalam kasus ini nilai sebagai variabel dependen dan lama belajar sebagai variabel independen. Nah, di sini kita akan mencari garis terbaik regresi linear, yaitu dengan cara metode least square. Persamaan garis dibuat sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat dari selisih nilai observasi dengan nilai pada garis adalah minimum. Nah, di sini seperti contoh kasus yang tadi, yaitu adalah
ada garis, di sini ada garis sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y yaitu adalah nilai yang diperoleh oleh siswa atau siswi, dan sumbu X itu adalah untuk lama belajar atau berapa jam sih mereka belajarnya gitu kan. Nah, di sini nilainya itu ada 100, 80, 60, 40 dan 10. Dan di sini jamnya yaitu adalah ada yang belajar 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam ataupun 5 jam. Kalau kita lihat-lihat, ini kita bisa tarik garis ke arah keluar. Ya, sama seperti diagram tebar yang tadi, scatter plot. Nah, di sini jadinya kalau misalkan kita masukin ke scatter plot itu adalah menjadi linear positif. Seperti itu. Nah, di sini ada rumus persamaan garis linear, yaitu adalah Y sama dengan A plus BX plus E. Keterangannya di sini adalah Y yaitu adalah variabel dependent, X itu adalah variabel independent, A yaitu adalah intercept atau perbedaan besarnya rata-rata variabel Y ketika variabel X sama dengan 0. Nah, B ini adalah slope, yaitu adalah perkiraan besarnya perubahan nilai variabel Y bila nilai variabel X berubah 1 unit pengukuran. Dan yang terakhir yaitu adalah E, yaitu adalah nilai kesalahan atau error, yaitu adalah selisih antara nilai Y individual yang teramati dengan nilai Y yang sesungguhnya pada titik X tertentu. Di sini kita ada rumus regresi linear. Yang pertama itu kita akan mencari B-nya. Yaitu adalah B sama dengan N sigma XY minus dalam kurung sigma X sigma Y tutup kurung per N sigma X kuadrat minus dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. A sama dengan Y minus BX. Nah, selanjutnya kita bisa mencari standard error of estimate atau SE, yaitu adalah dengan cara SE sama dengan akar sigma Y kuadrat minus A sigma Y minus B sigma XY per N minus 2. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, di sini koefisien determinasi mempunyai ukuran yang penting dan paling sering digunakan dalam analisis regresi. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan menguadratkan nilai R atau dengan formula R kuadrat sama dengan R kuadrat. Koefisien determinasi berguna untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen, yaitu adalah Y, dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu adalah X. Semakin besar nilai R square, semakin baik atau semakin tepat variabel independen memperbaiki variabel dependen. Besarnya nilai R square antara 0 hingga 1 atau antara 0% hingga 100%. Di sini ada contoh kasus, yaitu adalah suatu survei ingin mengetahui hubungan antara usia dengan lama hari rawat di RSX tahun X. Survei dengan mengambil sampel 5 pasien dan hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini ada pasien yang berumur 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun.
Nah, di sini ada lama rawat inap, yaitu ada 5 hari, 6 hari, 5 hari, 7 hari, dan 8 hari. Di sini tertulis soalnya, hitunglah persamaan garis regresi dan prediksi pasien yang berumur 40 tahun dan berapa lama hari rawatnya. Seperti biasa, dari contoh kasus tersebut kita akan membuat tabelnya. Nah, di sini kan ada pasiennya. Pasiennya itu yang kita ambil kan sampelnya 1 hingga 5 sampel pasien. Nah, di sini ada usia. Usia kita kasih tanda oleh variabel X. Nah, di sini maaf, lama hari rawat inapnya itu kita kasih tanda variabel Y. Sama seperti yang sebelumnya, di sebelah kolom variabel Y ada kolom variabel X dan Y. Sebelahnya lagi ada kolom variabel X kuadrat. Dan sebelahnya lagi ada kolom variabel Y kuadrat. Nah, di sini kan usianya itu ada yang 20, 30, 25, 35, dan 40. Nah, itu kita jumlahkan semuanya. Sama yang lama hari rawatnya itu pun juga kita jumlahkan semuanya. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari variabel X dan Y, yaitu dengan cara kita kali variabel X dan kita kali variabel Y. Semisalkan seperti 20 dikali 5, hasilnya adalah 100. Nah, sebelahnya lagi ada variabel X kuadrat, yaitu adalah variabel X kuadrat seperti 20 kita kuadratkan. Misalkan kayak 20 kali 20, hasilnya itu adalah 400. Nah, sebelahnya lagi ada kolom variabel Y, kita kalikan variabel Y 5 kuadrat. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Nah, di sini kita bisa mencari B-nya dulu. Kita mencari B-nya dengan rumus N dalam kurung sigma X Y tutup kurung minus dalam kurung sigma X tutup kurung dalam kurung lagi sigma Y tutup kurung per N dalam kurung sigma X kuadrat tutup kurung minus dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Lagi-lagi di sini kita harus memperhatikan nilai kuadratnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan mencari A-nya dengan rumus dalam kurung sigma Y per N tutup kurung minus dalam kurung B tutup kurung dalam kurung lagi sigma X per. Nah, teman-teman, di sini kita akan masukin nih angkanya. Nah, tadi kan kita akan mencari B-nya terlebih dahulu. B-nya sama dengan dalam kurung 5 dalam kurung 970 tutup kurung minus dalam kurung 150 tutup kurung dalam kurung lagi 31 tutup kurung per dalam kurung 5 dalam kurung lagi 4750 tutup kurung minus tutup kurung 100 buka kurung 150 tutup kurung kuadrat tutup kurung. Nah, di sini 5 dikali 970 minus 150 dikali 31. Yang hasilnya 5 dikali 970 yaitu adalah 4850 minus 150 dikali 31 yaitu adalah hasilnya 4650 per 5 dikali 4750 dengan hasil 23750 dikurang 150 kuadrat atau 150 dikali 150 hasilnya yaitu adalah 22.500. Nah, di sini kan atasnya itu 4.850 dikurang 4.650 dengan hasil 200. Nah, yang bawahnya
diper 23.750 dikurang 22.500, yaitu hasilnya adalah 1.250. Dan dengan hasil akhir adalah 0,16 karena 200 dibagi 1.250. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencari A-nya nih. A-nya yaitu adalah buka kurung 31/5 tutup kurung minus dalam kurung B-nya itu adalah 0,16 kan teman-teman, tutup kurung, buka kurung lagi 150/5 tutup kurung, yaitu hasilnya adalah 6,2 dikurang 0,16 dikali 30 sama dengan 6,2 minus 4,8 karena 0,16 dikali 30 hasilnya 4,8 dan 6,2 minus 4,8 yaitu adalah hasilnya 1,4, yaitu adalah nilai terakhir. Jadi di sini lama hari rawat yaitu adalah 1,4 ditambah 0,16 yaitu adalah usia pasien. Pasien usia 40 tahun dapat diperkirakan lama hari rawatnya dengan menghitung dari persamaan regresi linear di atas, yaitu 1,4 ditambah 0,16 dalam kurung 40 tutup kurung, yaitu adalah dikali 40 teman-teman, dan hasilnya yaitu adalah 7,8 hari. Sementara itu pasien usia 30 yaitu adalah sama dengan 1,4 ditambah 0,16 dalam kurung 30 tutup kurung, yaitu adalah dikali 30 sama dengan hasilnya adalah 62 hari. Jadi teman-teman, di sini selisih lama hari rawat pada pasien adalah 1,6 hari. Baik, sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu uji hipotesis koefisien korelasi. Setelah tadi dijelaskan sedikit ya uji hipotesis ini oleh rekan saya, sekarang saya akan menjelaskan lagi. Uji hipotesis koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel signifikan atau hanya karena faktor kebetulan saja. Nah, uji hipotesis dilakukan dengan dua cara, yakni pertama membandingkan nilai R hitung dan tabel, dan yang kedua menggunakan pengujian dengan pendekatan tabel T. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pendekatan distribusi T. Seperti yang ada di layar ya, kita bisa lihat, karena ini dilakukan dengan cara pendekatan distribusi T, maka kita menggunakan rumus T, yaitu R dikali akar N-2 per 1 kurang R pangkat 2, di mana T adalah nilai yang T hitungnya, R adalah nilai koefisien korelasi, dan N adalah jumlah total dari pengamatannya. Tentu tidak melupakan dengan adanya derajat kebebasan, yaitu N-2. Nah, kemudian seperti yang sudah kita tahu ya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima, dan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Untuk lebih memahami materi uji hipotesis ini, mari kita langsung ke contoh soal saja ya. Baik, di sini contoh soalnya adalah jika diketahui R, yaitu nilai koefisien korelasinya sebesar 0,75 dengan jumlah bayi, yaitu N-nya adalah 30 orang, maka ujilah apa ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan bayi dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, pertama kita lihat dahulu diketahuinya. Tadi sudah ada R-nya, ada N-nya, lalu dari tingkat kepercayaan 95% kita bisa mengetahui alfanya, yaitu 0,05. Kemudian kita mencari dahulu DF-nya, yaitu N-2 sama dengan 30 kurang 2, yaitu kita mendapatkan 28. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus T, di mana
R-nya tadi 0,75, kemudian N-nya tadi 30 dikurang 2, lalu dibagi dengan 1 dikurang R kuadrat, yaitu 1 dikurang 0,75 kuadrat. Nah, nantinya teman-teman akan mendapat nilai dari akar 30 kurang 2 ini adalah 5,2915, dan nilai dari akar 1 dikurang 0,75 pangkat 2 adalah 0,6614. Hasilnya akan didapatkan nilai sebesar 6,0003, tapi saya bulatkan menjadi 6. Setelah kita mengetahui T hitungnya, sekarang kita masuk ke mencari nilai T tabelnya dengan cara melihat tabel distribusi T. Kalau teman-teman punya buku merah, kita bisa melihat pada tabel distribusi T yang di buku merah, di situ teman-teman perlu untuk membagi dua terlebih dahulu alfanya. Kan alfanya 0,05 ya. Kalau di tabel T yang ada di buku merah, itu teman-teman harus membagi dua terlebih dahulu. Jadi tadinya 0,05, alfanya menjadi 0,025. Nah, 0,025 ini adalah alfanya, kemudian df-nya adalah 28. Di tabel kita mendapatkan nilai sebesar 2,048. Jadi T hitungnya tadi kan sudah ketemu 6, dan juga kita menemukan T tabelnya sebesar 2,048. Apakah T hitung lebih besar daripada T tabel? Ya, maka HO ditolak. Berarti terdapat hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Koefisien korelasinya tidak sama dengan 0. Yang keempat ada aplikasi regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya ini ada pengertian dari regresi linear sederhana, yaitu metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibat. Selanjutnya ada rumus regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Y sama dengan variabel respon, X merupakan variabel prediktor, dan A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien regresi. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma X Y, lalu dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Lalu ada rumus B. B itu rumusnya N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Selanjutnya ada contoh soal. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan terhadap jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 5 hari terhadap min atau rata-rata suhu ruangan jumlah cacat produksi. Yang pertama kita menentukan tujuan. Jadi tujuannya itu untuk memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Yang kedua itu identifikasi variabel penyebab dan akibat. Variabel penyebab itu X, yaitu suhu ruangan, dan variabel akibat itu Y, merupakan jumlah cacat produksi. Nah, jadi pada tanggal 1, X-nya itu 24, Y-nya itu 10. Pada tanggal 2 itu rata-rata suhu ruangannya itu 22, jumlah cacatnya itu 5. Nah, pada tanggal 3 itu rata-rata suhu ruangannya itu 21, jumlah cacatnya itu 6. Pada tanggal 4, rata-rata suhu ruangannya itu 20, jumlah cacatnya itu 3. Dan pada tanggal 5, rata-rata suhu ruangannya itu 22, dan jumlah cacatnya itu 6. Nah, selanjutnya itu kita hitung X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Dan total masing-masingnya. Jadi pada tanggal 1, X-nya itu 24, Y-nya itu 10, XY-nya itu 576, yaitu hasil dari
24 kali 24, Y-nya itu 100, yaitu hasil dari 10 kali 10, dan XY-nya itu 240, hasil dari 24 kali 10. Lalu pada tanggal 2, X-nya itu 22, Y-nya itu 5, X kuadratnya itu 484, yaitu hasil dari perkalian 22 kali 22. Nah, selanjutnya itu Y pangkat 2. 25 yaitu hasil dari 5 kali 5. Dan XY-nya itu 110, hasil perkalian dari 5 dikali 22. Nah, pada tanggal 3 itu ada 21. Y-nya itu 6. X kuadratnya itu 441. Itu hasil dari 21 kali 21, dan Y-nya itu ada 36. Yaitu hasil dari 6 kali 6. XY-nya itu selanjutnya 126. Hasil dari 21 dikali 6. Pada tanggal 4, X-nya itu 20, Y-nya itu 3. X kuadratnya itu 400, Y kuadratnya itu 9, XY-nya itu 60. Pada tanggal 5, X-nya itu 22, Y-nya itu 6, X kuadratnya itu 484, dan Y kuadratnya itu 36, XY-nya itu 132. Lalu kita total atau kita sigmakan. Jadi sigma X-nya itu 109, yaitu hasil dari tambah 24, tambah 22, tambah 21, tambah 20, tambah 22. Jadi hasilnya itu 109. Selanjutnya yang Y. Sigma Y, kita mencari sigma Y yaitu dengan cara 10 ditambah 5, ditambah 6, ditambah 3, dan tambah 6 lagi. Hasilnya itu 30. Lalu kita mencari sigma X pangkat 2 dengan cara kita tambahin 576 ditambah 484 ditambah 441 ditambah 400 tambah 484. Hasilnya itu 2385. Selanjutnya Y kuadrat. Yang pertama itu ada 100 ditambah 25 tambah 36 tambah 9 tambah 36. Hasilnya itu 206. Itu merupakan sigma Y kuadrat. Yang terakhir itu ada XY, yaitu 240 ditambah 110 tambah 126 tambah 60 tambah 132. Jadi menghasilkan sigma XY dengan total 668. Nah, selanjutnya kita akan menghitung A dan B berdasarkan rumus regresi linier sederhana. Cara menghitung konstanta A yaitu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY. Lalu dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Jadi kita aplikasi ini. Sigma Y-nya itu kan tadi 30. 30 itu dari sigma Y. Totalnya. Terus sigma X kuadrat itu 2385. Lalu dikurang sigma X. Sigma X-nya itu 109. Terus sigma XY yaitu 668. N-nya itu dari jumlah total tanggalnya. Yaitu kan 5 hari tuh. Nah, terus kita kali 2385 dan dikurang 109 pangkat 2. Nah, selanjutnya kan setelah kita kaliin itu hasilnya 7.171.550 dikurang 72.812 dibagi 11.925 dikurang 11.881. Hasilnya itu, maka hasilnya A itu min 28,68. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien regresi atau B. B itu rumusnya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Lalu N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Hasilnya itu kita aplikasiin 5 itu dari jumlah tanggalnya. Dikali 668. Dikurang 109. Dikali 30. Lalu dibagi 5. Dikali 2385 dan dikurang 109. Maka hasil dari 5 kali 668 adalah 3340. Dan hasil dari 109 dikali 30 adalah 3270.
Lalu hasil dari 5 dikali 2385 adalah 11.925. 109 pangkat 2 hasilnya 11.885. Maka B hasilnya itu 1,59. Selanjutnya itu, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Jadi contoh pertama ini, kita akan memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan keadaan tinggi. Misalnya 30 derajat Celcius. Jadi yang pertama kita tulis rumusnya yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Tadi hasil Jadi kan tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan kalau A-nya itu min 28,68 ditambah 1,59 kali X. Maka Y sama dengan min 28,68 ditambah 1,59. Maka X-nya kita aplikasiin dari suhu yang tadi itu 30. Hasilnya itu 19,2. Jadi jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka diprediksi akan terdapat 19,2 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Selanjutnya, jika cacat produksi variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Nah, kan rumusnya itu Y sama dengan A plus B dikali X. Nah, jadi Y-nya itu kan kita ketahuin tuh 4. Sama dengan A-nya itu tadi min 28,68 dan B-nya itu 1,59. Jadi kita masukin nih. Setelah itu jadi 1,59-nya itu yaitu B sama X-nya itu kita pindahin ke kiri. Sama dengan dan 4-nya itu pindah ke kanan. Karena hal itu, maka 28,68 jadi positif. Selanjutnya, X sama dengan 32,68 per 1,59 dibagi. Jadi hasilnya 20,55. Jadi diprediksi suhu ruangan yang paling sesuai dengan mencapai cacat produksi adalah sekitar 20,55 derajat Celcius. Baik, materi terakhir yaitu aplikasi time series. Sebelumnya, time series ini adalah pengamatan peristiwa yang diambil urut waktu ke waktu. Nah, kemudian sebenarnya si time series ini nih banyak banget bentuk metodenya teman-teman. Namun, untuk tetap dalam lingkup materi kali ini, maka time series yang dibahas adalah time series yang menggunakan metode least square. Nah, metode least square ini yaitu menggunakan regresi linear untuk proyeksi di masa depan. Seperti tadi ya teman-teman sudah tahu kan regresi linear sederhana itu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Namun pada regresi linear yang di aplikasi time series ini nanti akan sedikit berbeda ya pada pencarian nilai A dan nilai B-nya. Nanti akan saya jelaskan di contoh soal. Nah, kemudian penggunaan aplikasi time series ini banyak banget ya. Salah satunya itu bisa membantu dalam proses perencanaan pengalokasian stok. Baik, mari kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, pada contoh soalnya bisa kita lihat ya tabelnya agak mirip sama contoh di regresi linear sebelumnya, cuma berbeda. Nah, pada aplikasi time series kita bisa lihat nih ada bulan, ada penjualan, ada X, XY, dan X kuadrat. Nah, penjelasannya itu yang pertama kita harus mengetahui nih apakah dia ini data ganjil atau data genap. Karena kita bisa lihat ada bulan September, Oktober, November, maka dia ada 3, berarti dia masuknya ke data ganjil. Nah, untuk apa sih kita melakukan pembedaan data ganjil dan genap? Jika datanya ganjil, maka nilai tengahnya, nilai mediannya itu menjadi pembagi dan menjadi titik pusat 0. Di
Sini di tabel ini yang menjadi titik tengahnya adalah bulan Oktober. Maka nilai X-nya kita taruh angka 0. Nah, kalau ke atas kita beri nilai min 1. Berarti Septembernya itu kita kasih min 1. Dan kalau misalkan kita semakin ke atas, berarti sebelum bulan September itu Agustus, maka Agustus nantinya menjadi min 2. Begitu juga jika kita ke bawah, maka kita akan memberikan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti November ini kita beri nilai 1, dan kalau misalkan ada Desember, maka nilai X Desember itu adalah 2. Nah, lalu ini kan data ganjil. Bagaimana dengan data genap? Kalau data genap, maka nilai median ini bakal ada 2 titik yang masing-masing nantinya akan menjadi min 0,5 dan 0,5. Misalkan kita datanya tambahin Desember di sini. Nah, Desember ini kan jadi ada 4 ya nantinya, September, Oktober, November, dan Desember. Nilai tengahnya berarti menjadi 2, yaitu Oktober dan November. Nantinya Oktobernya itu akan bernilai min 0,5, sedangkan Novembernya akan bernilai 0,5. Baik, kita lanjutkan saja dengan menghitung data ganjil ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, pada aplikasi time series ini untuk mencari nilai A dan B sedikit berbeda, di mana A-nya itu memiliki rumus total Y dibagi N dan B-nya adalah total XY dibagi total X kuadrat. Nah, Y pada tabel ini adalah pada penjualannya ya. Penjualannya ini adalah nilai Y-nya dengan total 3.691. Lalu kita akan cari nilai A dengan memasukkan total nilai Y-nya ini dibagi dengan N-nya. N-nya tadi adalah 3, maka 3.691 dibagi 3 dengan jadikan hasilnya 1.230,33. Kemudian mencari nilai B-nya yaitu total XY dibagi total X kuadrat, yaitu di tabel. Berarti mengalihkan antara nilai penjualan dengan X-nya untuk mencari nilai XY ya. Dan kita di sini sudah memiliki totalnya yaitu min 37. Maka dimasukkan ke rumus B menjadikan min 37 dibagi dengan 2 yaitu min 18,5. Nah, sudah ketemu nilai A dan B-nya, maka teman-teman bisa langsung masukkan ke rumus persamaan garis linearnya yaitu Y sama dengan A plus BX. A-nya tadi 1230,33 dan B-nya adalah min 18,5 dikalikan X. Nah, ini adalah dasarnya, istilahnya pola dasarnya untuk dapat mengetahui nilai-nilai penjualan yang ingin dicari. Misalkan kita ingin mengetahui penjualan pada bulan Desember, kan di tabel tidak ada ya. Nah, maka kita ingin mencari nih, bulan Desember kira-kira penjualan produk toko ini sebesar berapa banyak gitu. Maka kita masukkan nilai A plus B tadi ya, pola yang sudah kita cari tadi, yaitu 1230,33 ditambah min 18,5 dikalikan X. Nah, X-nya ini adalah nilai tren pada bulan Desember atau nilai tren pada bulan yang ingin kita cari. Kita tadi sudah mengetahui cara cari nilai X ya, yaitu kalau misalkan ditambah lagi Desember di tabel ini, maka nilai X-nya menjadi 2. Dari 1, 2. Begitu juga seterusnya. Nah, maka kita masukkan nilai X-nya, yaitu pada bulan Desember ada sebesar 2. Maka min 18,5 dikalikan 2. Hasilnya setelah ditambahkan dengan 1230,33 sebesar 1193,33 dan saya bulatkan menjadi 1193 saja. Jadi kita bisa mengetahui meramalkan besar penjualan produk pada bulan Desember adalah sebesar 1193.